tidak terkadang nanti sadar kalau mau datang bulan Ramadan, kalau bulan Sya'ban baru mau datang bulan Ramadan. Kalau sahabatnya Rasulullah semakin ihtimamnya ya, perhatiannya kepada bulan suci Ramadan sampai 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan mereka sudah berdoa. Ini menunjukkan bahwa mereka paham betul dan mengerti betul apa yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin kalau kita menganggap sesuatu hal yang biasa-biasa aja mungkin, tapi sahabatnya Rasulullah tidak. Makanya mereka sangat menginginkan dengan berdoa 6 bulan sebelumnya supaya dipanjangkan umurnya dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak mereka mengharap dipertemukan dengan bulan suci Ramadan karena mereka paham betul bahwa pada bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Bagaimana tidak mereka mengharap dipertemukan bulan suci Ramadan karena mereka paham betul bahwa bulan suci Ramadan itu kondisi keberimanan dan keberagamaan seorang itu dimudahkan oleh Allah. Coba kita lihat. Bandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bukan main, Masya Allah, di bulan suci Ramadan itu kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Coba. Kaki ini akan terasa mudah dan ringan melangkah pergi ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Mata ini akan lebih terasa mudah untuk kita buka dan bangun di sepertiga malam terakhir dibandingkan bulan-bulan yang lain. Coba beratnya rasanya kalau selain bulan suci Ramadan, beratnya itu bangun di sepertiga malam terakhir. Ya? Beratnya rasanya kaki melangkah pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Tapi coba lihat nanti di bulan suci Ramadan, penuh masjid itu. Allah memberikan kemudahan. Bahkan kalau umpamanya dalam versi hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengatakan wasuffidatis syayatin. Dalam riwayat lain wagulgilat ya. Wasuffidatis syayatin, syaitan ini dibelenggu ya. Ya, ini kalau dilihat penjelasan hadis ini banyak ada dua pendapat ulama tentang apakah belenggu dalam artian yang sebenarnya memang syaitan dibelenggu ataukah maksud daripada belenggu di situ adalah secara makna majazi saja. Ya, ada yang mengatakan memang syaitan yang dibelenggu. Ya, tapi kenapa katanya ada lagi juga yang tidak berpuasa, ada yang tidak pergi salat berjamaah, bahkan ada yang melakukan kemaksiatan. Nah, mereka kemudian menjelaskan lagi bahwa yang dibelenggu di situ bos-bos naji, ya, yang pion-pionnya itu peluncur-peluncurnya masih berkeliaran. Ada yang mengatakan memang semuanya dibelenggu, tapi terkadang yang menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan bukan cuma setan dari jin, karena ada setan minal jinnati wan nas. Kemudian yang kedua ada katanya nafsu, innan nafsa la ammaratun bisuh. Nah, oleh karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan insyaallah semoga sampai di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kita kemudian mempergunakan waktu di bulan suci Ramadan ini, karena kita tahu ini bagi orang-orang, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan perubahan, ya. Ini kan kita banyak berubah kalau bulan suci Ramadan. Dan tadinya tidak pernah mungkin cuma sekali satu pekan dilihat masjid kecuali hari Jumat. Bulan Ramadan alhamdulillah sering-sering kita lihat. Itu namanya bulan perubahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tinggal masalahnya bagaimana nanti kemudian itu dipertahankan setelah Ramadan selesai. Yang repot kalau cuma bulan Ramadan saja. Nanti setelah bulan Ramadan ya sudah selesai. Selesai juga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau mungkin dalam bahasa Arabnya, kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Ya, supaya kemudian betul-betul waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kita gunakan betul-betul untuk memperbanyak ibadah dan melakukan hal-hal yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hal yang paling
pertama dan utama yang harus kita perbaiki dari sekarang adalah tajdidul iman. Kita harus memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Ya. Kenapa kita harus memperbaharui keimanan kita? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, bahkan memanggil kita dengan satu sifat yang sangat mulia, itu adalah sifat keimanan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah puasa. Ya, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengomentari ayat yang semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dia mengatakan iza sami'tallaha yaqul, kalau kalian katanya mendengarkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, atau kalian melihat membaca Al-Qur'an dan di situ tertulis ya ayyuhalladzina amanu, maka coba perhatikan dan dengarkan secara seksama. Karena kenapa? Imma khairun tu'maru bih aw syarrun tunha anhu. Setelah kalimat ya ayyuhallazina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, cuma dua kemungkinan. Kalau bukan kebaikan yang diperintahkan, berarti kejahatan yang dilarang. Coba kita lihat semua ya ayyuhallazina amanu. Setelahnya itu kalau bukan perintah berarti larangan. Nah, kemudian salah satu apa hikmahnya? Ya, Allah mengingatkan kepada kita ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita ini, salah satu di antara tuntunan keberimanan seseorang adalah berpuasa. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang hanya bisa betul-betul melaksanakan puasa secara sempurna hanya mereka-mereka yang memiliki iman. Kemudian yang ketiga, bahwa sebisa mungkin ibadah puasa yang dilakukan tidak boleh didasari atas dasar yang lain kecuali didasari atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua ibadah atau makanya ibadah puasa yang pelaksanaannya tidak didasari atas dasar iman, ya mungkin itu yang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, rubba shaimin laisa lahu illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali rasa haus dan lapar, karena memang berangkat dan tidak mendasari ibadah puasanya atas dasar iman. Ya, makanya Allah mengingatkan ya ayyuhallazina amanu. Dasar iman ini pula lah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah ketika puasa itu kalau didasari atas dasar iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana, kita jelaskan, man shama ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, man qama ramadhana, siapa yang melaksanakan salat malam, ya, salat tarawih pada bulan suci Ramadan, imanan, gitu ya. Pertama didasari atas dasar iman. Jadi kalau didasari atas dasar rutinitas tahunan, bahwa setiap bulan Ramadan biasanya orang berpuasa, maka kita juga ikut berpuasa. Kalau didasari atas dasar umpamanya mau diet, menurunkan berat badan, ya, sehingga kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka kita tidak akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hanya dua orang yang berhak mendapatkan ghufira ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya oleh Allah, ketika mendasari ibadah puasa yang dilakukan atas dasar iman. Kemudian yang kedua, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka tajdidul iman. Ya. Kemudian iman ini kan merupakan salah satu hal yang paling penting yang memotivasi kita untuk beribadah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari pembalasan. Kita kan melaksanakan ibadah puasa, capek-capek tidak makan dan minum di siang hari Ramadan. Kalau kita tidak meyakini bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kurang termotivasi. Saya biasa pernah mengatakan, ini kalau seseorang tidak mengimani adanya hari pembalasan,
maka itulah yang membuat mereka tidak mau beribadah. Ragu terhadap adanya hari pembalasan itu salah satu faktor utama yang terkadang membuat orang tidak mau berbuat baik. Untuk apa saya berbuat baik? Untuk apa saya bersedekah? Untuk apa saya melaksanakan ibadah haji capek-capek ke sana mengeluarkan ongkos 35 juta cuma 12 hari? Untuk apa saya umpamanya bangun malam-malam masih mau tidur bangun melaksanakan salat tahajud? Untuk apa? Tapi ketika kita meyakini bahwa ada hari pembalasan dan itulah nanti yang akan membedakan kita. Yang membedakan kita antara yang baik dengan tidak baik ketika ada hari pembalasan. Kalau tidak ada hari pembalasan, apa bedanya orang yang pergi melaksanakan ibadah umrah dengan pergi melaksanakan ke tempat lain? Tidak ada bedanya kan? Cuma sama menghabiskan uang saja. Tapi tidak ada bedanya kalau tidak ada hari pembalasan. Apa bedanya yang bangun melaksanakan salat malam, salat tahajud dengan yang begadang umpamanya tidak ada nak kerja bahkan umpamanya main domino juga begadangnya. Apa bedanya kalau tidak ada hari pembalasan? Tidak ada bedanya. Yang membedakan nanti ada hari pembalasan. Yang bangun melaksanakan salat malam, istighfar, membaca Al-Quran dibalas dengan kebaikan. Yang sementara ini tadi yang melakukan begadang melakukan kemaksiatan dibalas oleh Allah dengan hukuman. Maka ini tajdidul iman hal yang paling pertama. Nah, kita sekarang bagaimana caranya memperbarui keimanan kita? Yang kita pahami Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kata ulama-ulama kita, bagaimana caranya kualitas iman kita bertambah? Yazidu bitta'at. Bertambah dengan semakin seringnya kita melakukan ketaatan. Ya. Nah, ini di bulan Sya'ban. Jadi kita sudah harus membiasakan diri banyak melakukan ketaatan. Di samping itu iman kita, kualitas iman kita dengan ketaatan yang kita lakukan insya Allah akan semakin bertambah. Ya, yang kedua, kita nanti masuk bulan Ramadan kita sudah pemanasan sebelumnya. Nah, ibarat olahraga itu ya, kalau kita main bulu tangkis bulan Sya'bannya ini pemanasannya dulu supaya nanti kita tidak kaget kalau masuk, kita sudah terbiasa nanti ketika masuk bulan suci Ramadan. Maka coba Rasulullah SAW ya, jadi memperlakukan bulan Sya'ban sebagaimana dalam hadis itu ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha bagaimana, dia mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa melebihi daripada bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Dan Rasulullah sudah mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan. Jadi yazidu bitta'at, bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan, wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi jangan sampai di bulan Sya'ban ini ya, kemudian terkadang ada sebagian masyarakat mengatakan biar bulan Sya'ban memperbanyak maksiat. Nanti bulan Ramadan bulan magfirah, bulan ampunan dan lain-lain sebagainya. Nanti di situ lagu biar minta beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sampai bulan Ramadan. Kalau satu hari sebelum bulan Ramadan meninggal, sudah banyak melakukan kemaksiatan di bulan Sya'ban. Maka yang pertama ya tajdidul iman, ya, dengan memperbanyak melakukan ketaatan dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal atau tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian langkah yang kedua, ya, bulan Ramadan ini merupakan satu musim yang tentu bagi kita umatnya Rasulullah SAW adalah merupakan suatu kegembiraan. Bulan Ramadan kan tidak Allah berikan kepada semua umatnya umat-umat yang lain. Kita ini alhamdulillah, itu salah satu kemuliaan kita umatnya Rasulullah dan salah satu rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita umatnya Rasulullah. Allah memberikan kepada kita musim-musim ibadah yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Coba kita bulan Rajab kemarin sudah termasuk bulan apa? Bulan Rajab termasuk bulan yang hurum, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, dan amalan ibadah yang dilakukan pada bulan Rajab itu dilipat gandakan pahalanya. Setelah bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Makanya
Salah satu sifatnya orang-orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan, maka dia akan merasa bahagia dan senang menyambut masuknya bulan suci Ramadan. Tentu kebahagiaan yang dimaksud bukan kebahagiaan apa namanya? Ya kalau hadis yang mengatakan memperhiya bidukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu ala niran, ya. Saya kemarin mencari-cari hadisnya, ini ternyata saya tidak ditemukan. Ya. Bahkan di hadis palsu pun tidak disebutkan kitabnya. Di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan hadis itu. Saya buka di Al-Lalil Masnu'at punya Imam Masyuti, tidak ada juga. Kita hadisnya Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, Al-Mawdu'at itu hadis-hadis palsu Ibnul Jauzi, saya juga tidak temukan. Jadi tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi pada umumnya bahwa orang-orang yang beriman tentu dia akan merasa bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, karena itu berita gembira. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza ma unzilat suratun, ya, faminhum may yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana. Jadi ini kan yang membedakan orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin. Orang-orang munafik dulu pada zaman Rasulullah SAW ketika turun surah, turun ayat, mereka merasa sedih. Mereka tidak bahagia dengan turunnya ayat-ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Datang berita gembira dari Allah, mereka justru tidak bahagia, tidak senang. Ya. Orang-orang yang beriman, wa iza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatum azimana. Ketika ayat-ayat turun, mereka ada yang bertanya, siapa di antara kalian yang dengan turunnya ayat-ayat ini imannya semakin bertambah? Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, imannya semakin bertambah. Wa hum yastabshirun, dan mereka senantiasa menganggap itu sebagai suatu hal yang berita gembira. Jadi kita orang-orang beriman masuknya bulan suci Ramadan itu berita gembira buat kita, karena kesempatan untuk memperbanyak ibadah, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, kesempatan untuk menjadi insan-insan yang bertakwa, ya, la'allakum tattaqun. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Maka kita, ya, kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan bukan kegembiraan karena hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kegembiraan kita masuknya bulan Ramadan orientasinya adalah akhirat, ya, bukan yang bersifat duniawi. Itu Allah mengatakan ayyukum zadathum hadhi imana. Jadi dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, siapa di antara kita nanti insyaallah keluar dari bulan suci Ramadan imannya semakin bagus? Siapa di antara kita nanti setelah keluar dari bulan suci Ramadan alhamdulillah dia semakin bertakwa? Siapa di antara kita yang keluar dari bulan suci Ramadan alhamdulillah dia semakin sabar, dia semakin tawadu, dia semakin memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah kegembiraan kita. Ayyukum zadatuhum mi'azihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Jadi berita gembira buat kita dengan masuknya bulan suci Ramadan, karena kesempatan untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan saat ini sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah ar-ruju'u wa taubatu ilallah. Kita harus kembali dan bertobat, memohon ampun kepada Allah. Harus berbanyak istighfar. Kenapa harus sekarang? Kenapa sekalian tunggu sejak bulan suci? Karena biasa kita mengatakan, bulan suci Ramadan ini kan bulan ampunan, ya. Nah, ini bahaya juga kalau kita mengatakan bulan Ramadan seakan-akan bahwa Allah nanti tidak mengampuni kecuali bulan Ramadan saja. Akhirnya nanti banyak yang berpikir nanti berbuat dosa maki saja, nanti bulan Ramadan baru kita bertobat, ya. Bulan ampunan, padahal bertobat dan memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun kepada Allah itu diperintahkan setiap saat.
Kapan saja. Bahkan itu kan biasa kita mungkin dengar istilah salat sunnah, apa? Salat sunat toba kan? Biasa. Ya kalau salat sunat toba itu kan sebenarnya istilah-istilah di belakang ya. Kalau hadisnya kan Rasulullah Abu Bakar, mamin muslimin aznaba dzamban. Nah, itulah mungkin rujukannya. Hadis inilah dijadikan rujukan, kemudian lahirlah istilah salat sunnah toba. Kalau Rasulullah SAW kita tidak temukan bahwa Rasulullah mengatakan salat sunnah toba. Rasulullah cuma mengatakan mamin muslimin yuznibu dzamban. Tiada seorang muslim yang melakukan satu dosa, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuni. Jadi kapan saja. Jadi jangan tunggu bulan suci Ramadan, ya. Jangan tunggu waktu-waktu yang lain. Jadi kapan kita melakukan dosa ya? Salat 2 rakaat, kemudian memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu. Dan itu tidak kenal malam kah, siang kah, ataukah pagi ataukah sore. Yang penting kapan saja berdosa. Kata mami muslimin yuznibu dzamban. Ya, tiada seorang muslim melakukan satu dosa, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian yastaghfirullah dan memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan Subhanahu wa taala akan mengampuni. Kenapa secara khusus menyambut bulan suci Ramadan meskipun bertobat dan memohon ampun kepada Allah dianjurkan setiap saat? Ya. Kenapa secara khusus kita tekankan sebelum masuknya bulan Ramadan, berbanyak istighfar, bertobat dan memohon ampun kepada Allah? Kita tahu, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, bahwa bulan Ramadan itu kita tahu adalah bulan ibadah. Dan bisa jadi karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang kemudian membuat hati kita ini tertutup, sehingga nanti di bulan suci Ramadan akan terasa berat kita untuk melakukan ibadah. Akan sulit umpamanya kita menikmati bagaimana lezatnya dan indahnya beribadah di bulan Ramadan disebabkan karena dosa-dosa kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak, kata Allah, bahkan hati mereka tertutup disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Berdiri di depan Allah 5 menit sudah terasa 2 jam, kan begitu ya. Makanya kita perlu banyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, sehingga kita berdiri nanti di depan Allah, bermunajat di depan Allah, membaca kitab-kitabnya di bulan suci Ramadan, datang melaksanakan salat tarawih, bangun melaksanakan salat malam, kita akan merasakan indah dan lezatnya beribadah kepada Allah. Coba sebagian di antara kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba. Sebagian dari antara umatnya kita Rasulullah SAW ketika bermunajat kepada Allah di bulan suci Ramadan salat tarawih, banyak yang terkadang meminta ini iman terlalu panjang bacaannya di depan. Padahal imam baru baca setengah halaman saja. Sudah banyak yang komentar. Ya, termasuk umpamanya ketika mungkin di sini tidak, jadi ketika umpamanya ceramah-ceramah dibatasi 15 menit. Ya. Tapi kalau acara-acara hiburan, lekten tidak ada, bilang cukup 15 menit saja. Ya. Kalau ceramah-ceramah dibatasi. Ya. Kalau hiburan-hiburan, kan terasa. Nah ini ketika kita umpamanya bermunajat dengan Allah di bulan suci Ramadan dan kita merasa jenuh. Masa kita merasa bosan di depan Allah Subhanahu wa taala? Masa kita merasa jenuh berdiri dan rukuk sujud dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Saya bawakan pengajian di Masjid Mujahidin di Pangkep itu setiap malam Kamis. Saya biasa katakan, kasih tahu pengurusnya, coba nanti kalau bulan Ramadan imamnya bagus, tambah-tambahlah sedikit bacaannya imam itu. Ya. Kasih cukup bapaknya, jangan sampai 1 halaman 4 rakaat, 1 halaman 4 rakaat. Ini kan 1 halaman 4 rakaat. Gitu. Apalagi kalau yang 7 menit 23 rakaat. Salah 7 menit 23 rakaat.
Kita ini sedang berhadapan dengan siapa? Kita ini sudah berhadapan lagi dengan Pak Bupati dan tidak mau Pak Gubernur dan tidak mau cepat-cepat pergi. Kita ini sementara berhadapan dengan Allah. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia tahu Utsman bin Affan itu dalam satu riwayat kana yakhtimul Qur'ana fi rak'ah, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Mungkin kita mengatakan bagaimana caranya? Tapi itulah keutamaannya Utsman, salah satu di antara manaqib keutamaannya Utsman bin Affan. Mungkin bagi kita tidak bisa, tapi secara akal mungkin tidak masuk. Ya? Tapi keutamaan yang diberikan oleh Utsman, diberikan kepada Utsman oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dia interaksinya dengan Al-Qur'an. Bahkan dia meninggal dalam keadaan apa? Ditebas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam keadaan apa? Dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Maka maha benar apa namanya Al-Hafidz, maha benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Al-Hafidz Ibnu Katsir juga mengatakan dalam tafsirnya itu, kada jarat sunnatullah, sudah menjadi kebiasaan Allah, anna man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang terbiasa hidup dengan sesuatu maka dia akan meninggal dengan kebiasaannya itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kebiasaannya berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka dia pun meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Dan kita nanti akan dibangkitkan sesuai dengan gaya dan model kematian. Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, innal abda la yub'atsu yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Bahwa seorang hamba nanti di hari kemudian dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan gaya dan model kematiannya. Hanya kan orang-orang yang meninggal dalam keadaan melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka akan dibangkitkan dalam mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya, meninggal kita dalam keadaan beribadah akan dibangkitkan dalam keadaan beribadah. Begitu pula sebaliknya. Ya, meninggal dalam keadaan melakukan kemaksiatannya, jelas kita juga dibangkitkan dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Nah, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengkhatamkan Al-Qur'an bukan main. Tapi dia pernah mengatakan, wallahi law tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Demi Allah, andaikan hati kita ini bersih, andaikan hati ini kita tidak ada dosanya, masyabi'na minal Qur'an, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang dan merasa puas dari membaca Al-Qur'an. Ini Utsman bin Affan. Ya, kira-kira bagaimana dengan kita? Ya. Makanya ya perlu istighfar dan membersihkan hati ini memasuki bulan suci Ramadan. Supaya terasa ringan dan gampang dan mudah kita untuk beribadah di bulan suci. Karena bisa jadi yang menghalangi nanti kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Karena memang salah satu syu'mul maksiyah, salah satu jeleknya kemaksiatan dan dosa itu adalah menghalangi seseorang untuk beribadah. Kalaupun dia bisa beribadah, maka dia akan menghalangi seseorang untuk menikmati dan merasakan lezatnya beribadah. Sehingga satu kali tonji itu beribadah itu. Coba kita lihat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah suatu ketika ditanya, dia mengatakan, kami tidak bisa melakukan kebaikan. La nastati'u qiyamal laili. Kami katanya tidak bisa bangun melaksanakan salat malam. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Qayyadatka khatayaka, yang mengikat kamu itu sehingga tidak bisa melakukannya adalah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kamu. Begitu pula yang dikatakan Al-Fudail ibn Iyad, dia mengatakan wa'lam, ketahuilah ketika kamu tidak bisa bangun melaksanakan salat dan tidak bisa melakukan kebaikan, fa'lam, maka ketahuilah annaka mahbusun, maka sesungguhnya kamu sementara ditahan. Apa yang menahan? Qayyadatka dzunubuk, yang menahan kamu sehingga tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah dosa-dosa kamu. Ini kita alhamdulillah menjelang masuk bulan suci Ramadan, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah di bulan Syaban. Jadi mulai sekarang di samping tadi tajdidul iman, memperbaharui keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai
modal memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah supaya kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci memasuki bulan yang suci. Ya kan bagus kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa karena kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah, ya. Memasuki juga bulan yang suci, sehingga insya Allah akan terasa rileks, terasa mudah kita untuk melakukan ibadah, dan kita akan insya Allah akan menikmati indahnya dan lezatnya bermunajat dan beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita dipenuhi dengan dosa-dosa yang kita lakukan, kita tidak beristighfar, kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini akan tertutup. Ya, kalaupun kita melakukan ibadah, maka itu ibadahnya kosong. Kita tidak akan menikmati lezatnya dan indahnya, sehingga cuma itu tonji sekali dilaksanakan karena bulan suci Ramadan. Di luar nanti bulan suci Ramadan mungkin dia sudah sudah istirahat lagi untuk beribadah kepada Allah, karena tidak ada. Saya katakan tadi suratul Mutaffifin, Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi dosa-dosa itu akan menutup hati kita sehingga tidak bisa membedakan mana hak dan yang mana yang batil. Dosa-dosa itu yang akan menutup hati kita sehingga kita tidak bisa melakukan suatu ibadah. Dosa-dosa itu yang akan menutup hati kita sehingga kita tidak merasakan lezat dan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat itu kalla bal rana ala qulubihim, dia berbicara tentang apa? Suratul Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Perbuatan ini salah satu di antaranya, ya. Kemudian Allah mengatakan kalla bal rana. Al-mutaffif itu ya Allah jelaskan di situ idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jadi kalau dia beli sesuatu, ya, yang sifatnya timbangan atau apa saja, dia selalu meminta supaya timbangannya betul-betul, ya. Pokoknya beli sekian kilo, pokoknya diperhatikan, beli sekian meter, pokoknya biar 1 senti tidak boleh kurang. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yusir, tapi ketika najual kisah sama orang lain, nah kurangi. Ketika dia timbang untuk orang lain, dia kurangi. Ketika dia meminta timbangan dari orang lain, ketika dia membeli, pokoknya biar setengah ons harus pers, ya. Tapi ketika dia menjual kan sering terjadi begitu, ya. Ini bahaya. Jadi bukan cuma masalah timbangan, termasuk juga dalam masalah meteran. Ini salah satu di antara dosa yang bisa menutup hati seseorang sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Fama baluka, bagaimana dengan dosa-dosa bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Ya, makanya sehingga kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ya. Kalau perlu kesalahan yang pernah kita lakukan antara satu dengan yang lain, orang lain, kita harus saling memaafkan. Kita ini mau masuk bulan ibadah, ya. Supaya dosa-dosa kita tidak menghalangi kita, ya, kita saling memaafkan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan meskipun bertaubat dan saling memaafkan itu semestinya setiap saat, ya. Memohon ampun itu semestinya setiap saat. Tapi memasuki bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, maka kita harus prioritaskan semakin banyak beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, selain daripada beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu yang kedua, yang ketiga harus ada azam. Harus ada tekad, harus ada keinginan. Ya, itu bukan cuma tekad dan keinginan saja, tapi perlu kita membuat mulai dari sekarang kita sudah menjual jadwal ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan kita harus istiqamah dengan jadwal tersebut. Ya. Jadi kalau umpamanya kita jual setelah salat subuh harus membaca 1 juz, ya. Karena umpamanya niat, pokoknya harus ini bulan Ramadan ini harus khatam 3 kali, ya, Al-Quran. Maka kita harus buat jadwal supaya bisa terpenuhi keinginan kita selesai membaca Al-Quran sebanyak khatamkan 3 kali. Pokoknya setelah salat subuh
1 juz. Ya, jangan kita beranjak pokoknya apapun. Ya, selesai 1 juz dulu baru baru bisa beraktivitas dan melakukan hal yang lain. Begitu pula ibadah harus ada azam, harus ada keinginan untuk berubah kepada yang lebih baik, tentu dengan cara membuat barnamij, ya, mengatur waktu kita di bulan suci Ramadan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya ini memang hal-hal yang penting juga menyambut bulan suci Ramadan ini, bahwa banyak ibadah yang berkaitan dan berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Nah, supaya ibadah kita ini betul-betul sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka ya kita sebagai umatnya menyambut bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan, maka perlu kiranya kita belajar hukum-hukum tentang ibadah-ibadah yang ada kaitan dengan bulan suci Ramadan. Seperti umpamanya ibadah puasa. Ya, ini perlu secara Pak Kiai nanti memberikan pengajian khusus tentang masalah ibadah puasa. Ini kan ibadah yang paling pokok dalam bulan suci Ramadan. Ibadah tentang zakat umpamanya, karena pada umumnya kita mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah umpamanya, zakat fitrah harus di bulan Ramadan. Tapi zakat yang lain, zakat mal, ya pada umumnya kita mengeluarkan di bulan suci Ramadan. Maka perlu kita belajar tentang zakat. Ya, bulan Ramadan ada salat tarawih, maka perlu kita mengetahui belajar tentang salat tarawih, supaya umpamanya bagaimana kan nanti jangan masuk di bulan suci Ramadan baru ribut semua. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana. Semestinya sejak sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah menguasai hukum-hukum tentang masalah puasa, ya, tentang yang membatalkan, tentang sunnah-sunnah dan adab-adab berpuasa. Itu semestinya kita sudah tahu semua sebelum masuk bulan suci Ramadan. Tentang salat tarawih bagaimana semestinya, tentang masalah zakat, mana zakat fitrah, mana kan kita kan berusaha sebisa mungkin melakukan hal-hal yang paling afdal di bulan suci Ramadan, meskipun ada perbedaan pendapat ini dan itu. Contoh zakat fitrah, ya, apakah biasanya dipertanyakan apakah boleh mengeluarkan dalam bentuk nilai uang ataukah dalam bentuk beras? Ya, dua ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau kita akan cari mana yang lebih afdal, nah, kita cari lebih afdalnya, kesempatan melakukan yang lebih afdal di bulan Ramadan. Ya, lebih afdalnya, ya, kalau saya secara pribadi, ya, ditanya Allah, kalau mungkin ustaz lain, kalau saya secara pribadi mengambil jalan tengahnya. Mengambil jalan tengah, kalau ulama mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan pendapat itu disunahkan. Ya. Bagaimana keluar dari perbedaan pendapat antara nilai dengan beras? Keluarkan beras. Kenapa harus mengeluarkan beras? Karena semua ulama sepakat mengeluarkan beras itu sah. Tapi kapan kita mengeluarkan dalam bentuk nilai? Berarti ada yang mengatakan tidak sah. Ya? Ada yang mengatakan tidak sah. Jadi kita ambil yang aman. Tidak ada kan mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak. Baik Abu Hanifah mengatakan juga sah. Tapi kapan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk nilai, dalam bentuk uang, berarti ada ulama yang mengatakan tidak. Mana kita pilih? Yang disepakati atau yang diperselisihkan? Lebih yang ambil yang disepakati. Ini amannya, ya. Kalau saya pribadi ambil saja yang membuat kita lebih aman. Ya, sama biasanya kalau ditanya berwudu, ya, tentang menyapu rambut secara keseluruhan ataukah sedikit saja. Ini kan ada yang umpamanya rubuh di sini. Kalau amalnya sapu secara keseluruhan. Ini untuk laki-laki saja, kalau perempuan tidak. Untuk laki-laki sapu secara keseluruhan, karena ketika menyapu secara keseluruhan berarti semua ulama mengatakan sah. Tapi kapan disapu sedikit berarti ada ulama mengatakan tidak sah. Mana kira-kira kita ambil? Yang disepakati kesahihannya atau yang diperselisihkan? Nah, itulah bukan berarti mengikuti ini, ya.
tapi mengambil jalan amannya saja. Maka hukum-hukum seperti ini, apa utamanya tentang salat, bagaimana cara salat yang baik, bagaimana berpuasa sesuai tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berzakat, ini sudah harus dipelajari, sudah harus khatam sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena repot kalau nanti di bulan suci Ramadan baru kemudian kita sudah ustaz-ustaz yang lain juga sudah pada sibuk ingin beribadah, baru kita menyibukkan diri untuk bertanya hal-hal ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dan ini sesuatu hal yang sangat urgen dan sangat penting untuk kita jadi sebagai bekal memasuki bulan suci Ramadan. Karena ada sebagian di antara masyarakat puasanya sudah batal, nah kira belum pi. Karena dia tidak tahu. Dia tidak mempelajari hukum-hukum. Ada juga belum pi batal puasanya. Terlanjur batal Ustaz sekalian makan mas saja. Padahal mestinya itu yang harus diketahui salah satu di antara bekal. Belum pi batal puasanya tapi terlanjur batal mereka apostas ini. Lebih baik makan mas saja. Sudah batal karena makan. Nah, ini saya kira beberapa hal yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semua jamaah sekalian. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk selanjutnya. Barakallahu fiik. Syukran, terima kasih banyak kepada Ustaz. Alhamdulillah, luar biasa pemaparannya pada subuh hari ini tentang kiat-kiat menyambut bulan yang penuh maghfirah, rahmah dan ampunan ini, bulan Ramadan. Saya simpulkan di sini adalah ada 3 poin besar. Adalah dalam rangka menyambut Ramadan kita harus mempersiapkan diri, tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita. Karena di mana Allah menempatkan panggilan secara spesifikasi, secara khusus, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Secara khusus dipanggil orang-orang beriman, berarti betul-betul eksistensi keimanannya sudah tidak diragukan lagi untuk meraih ampunan maghfirah dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama adalah dalam rangka menyambut Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana dalam bulan Ramadan ini adalah kegembiraan, ya, penuh dengan kegembiraan untuk meraih berbagai macam amalan pahala-pahala besar insyaallah. Pahala sunnah saja dilipatkan menjadi pahala wajib. Masya Allah, luar biasa. Yang selanjutnya adalah ruju wa taubatu ilallah, bagaimana kembali memperbanyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersedia mengampuni dosa kita. Man shoma ramadana man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau kita sudah mempersiapkan sejak dari dini, sekarang insyaallah dengan puasa kita, dengan ketekunan kita melaksanakan sholat lain, berdiri, sholat tarawih dan seterusnya, insyaallah akan Allah mengampuni dosa kita. Kayaumi waladat sumuhu, dan sebagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, itulah memang yang paling kita juga kejar dari 10 terakhir, karena Allah merahasiakan innallaha katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan ada malam yang sangat mulia adalah Lailatul Qadar, 1000 bulan, 83 tahun per spotnya, Masya Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh insya Allah kita akan. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru. Tak barangkali dari Ajamaah ada yang bertanya. Ya, ada pengaji Prof. Pengaji Masrura Muhtar, ada Ustaz Syahrir, Dr. Syahrir Habibah, Ustaz. Ada ya, 3 orang penanya. Silakan pada pengaji Prof. Haji Masrura Muhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Yang warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati seluruh jamaah dan terutama kepada narasumber. Alhamdulillah, terima kasih telah mengisi acara pada pagi hari ini. Sekiranya memang luar biasa bulan ini. Nah, pernah ada hadis di riwayat dari
Baihaqi dari Al-Haris, dia katakan pernah Aisyah menyangka bahwa Rasulullah larut dalam sujudnya dan menyangka bahwa Rasulullah telah diambil. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah, apakah engkau tahu pada malam hari ini? Dijawab Aisyah, Rasulullah lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab bahwa malam ini adalah pertengahan Sya'ban dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh hamba-hambanya pada malam hari ini dan memberikan ampunan bagi yang memohon ampunan, memberikan kasih sayang bagi yang meminta dan menyingkirkan semua kedengkian-kedengkian. Berarti pertengahan Sya'ban ini luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana upaya kita agar bulan ini yang merupakan bulan yang sangat bagus untuk beribadah, agar semua kita ini betul-betul melakukan muhasabah, introspeksi diri dan dapat melakukan maksimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena kalau kita misalnya hanya mengharapkan para penceramah itu jangkauannya mungkin tidak terlalu dapat menyebar ke seluruh masyarakat. Mungkin ada tips-tips yang diberikan bagaimana supaya sambung menyambung informasi itu, mungkin melalui apa, mungkin melalui orang-orang yang mungkin dapat dipercaya untuk menyebarluaskan informasi ini, karena banyak sekali antara kita yang mungkin memang mau beribadah tapi tidak mengetahui bahwa luar biasa ibadah-ibadah yang dapat kita tingkatkan pada bulan ini, pada Sya'ban ini. Karena saya pikir kalau kita hanya mengharapkan dari ceramah-ceramah saja itu jangkauannya tidak seberapa. Jadi mungkin ada mungkin tips-tips dapat disampaikan bahwa silahkan mungkin kita membaca kitab ini, membaca sesuatu buku yang mungkin dapat menambah pengetahuan masyarakat secara umum, secara luas, terutama kepada anak-anak muda. Karena saya pikir kalau kita ini mungkin sudah berumur, mungkin sudah banyak pengetahuan kita dapatkan, tapi itu bagi yang agak masih muda-muda umurnya mungkin perlu tambahan pencerahan lagi. Dan itulah barangkali yang kita harus upayakan bagaimana supaya dapat menyebar luas informasi ini, pengetahuan ini, supaya jangan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, misalnya di masjid atau di mana, atau majelis taklim, mungkin masyarakat luas perlu. Itu barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah kita dapat memberikan solusinya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang terhormat Al-Mukarram sebagai narasumber, moderator dan jamaah yang sama-sama saya hormati. Menarik sekali ada yang ketiga tadi tentang hukum-hukum yang memang harus diketahui sebelum masuk Ramadan. Ada fenomena sekarang Pak Ustaz, bahwa di bulan Sya'ban ini banyak sekali pengantin baru. Ya, sehingga muncul pertanyaan, di mana sebenarnya batasnya itu bisa menyentuh istri sehingga tidak membatalkan puasa, atau memang membatalkan puasa, dan apa yang harus dilakukan. Yang kedua,
setiap bulan Ramadan itu ada saya dengar Ustaz itu mengatakan bahwa Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya ikum minan nar. Ini memang ada hadisnya yang sahih atau bagaimana Ustaz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana kita mengaitkan yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini dengan kondisi negara kita sekarang ini, di mana seperti yang kita ketahui banyak hal-hal yang agak mengkhawatirkan, ya, yaitu katakanlah dominasi dari negara asing kepada kita karena kita sangat banyak utang. Kemudian juga kadang-kadang kita melihat ada kebijaksanaan yang menyentuh masyarakat tapi sepertinya kurang sesuai dengan agama, tidak seperti dengan keadaan dahulu. Dan saya itu selalu mengingat apa yang terjadi di Tibet, di mana di Tibet itu proyek dan tenaga kerja itu dari negara Cina. Tapi setelah selesai mereka melaksanakan proyek itu, ternyata tenaga kerjanya itu bukan tenaga kerja, tapi ternyata adalah militer yang langsung memegang senjata dan langsung menjajah Tibet. Jadi maksud saya ini kira-kira bagaimana ini kita kaitkan, artinya perhatian kita dalam bulan suci Ramadan untuk menjadi tolak bala lah, kira-kira begitu. Supaya kiranya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemungkinan-kemungkinan bahaya yang besar yang bisa terjadi di masa depan. Yang kedua, saya melihat di Mekah dan Madinah, pernah saya ikut tarawih, tapi cuma 2 malam atau 3 malam. Yang saya lihat di sana imamnya itu memperpanjang bacaan sampai mungkin 1 juz dalam 1 malam, karena mereka melakukan yang 20 rakaat dan setiap rakaat itu 2 rakaat diselesaikan 1 lembar. Tetapi kalau kita melihat di di kampung kita ini, biasanya bacaan itu sedikit saja. Malahan ada imam ya 1 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir. Allahu akbar. Nah, di situ semangat. Tapi nanti selesai salam, ini bersemangat zikirnya secara berjamaah. Nah, ini saya tidak lihat di Mekah dan Madinah. Kira-kira menurut dalil yang lebih sahih, mana yang lebih kuat dari kedua pengamalan ini? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Baik, yang jazakumullah khair. Yang pertama dari Ibu Prof tentang bagaimana kita menyikapi supaya kemudian hal ini bisa juga betul-betul kita istiqamah ya. Sampai seterusnya, pertama saya ingin mengatakan hati kita ini berada dalam genggaman tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan hati kita kapan saja Allah kehendaki. Maka hal yang paling pertama yang harus senantiasa kita minta dan mohon kepada Allah, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan dibaca oleh Rasulullah setiap sujudnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, teguhkan dan tetapkan hatiku dalam agamamu. Nah, ini bagaimana kemudian keilmuan yang kita miliki ini ya bisa juga
kita transfer ke generasi-generasi kita yang akan datang ya, karena memang terkadang generasi-generasi kita ini sekarang cenderungnya hal-hal tentang masalah agama cenderung menjauh. Saya biasa berpikir, kita ini kalau saya nanti mungkin meninggal ini mungkin orang-orang yang biasa memandikan jenazah tidak ada semua. Coba rata-rata yang memandikan jenazah itu apa? Umur berapa tahun? Ada yang umur 30 tahun ke bawah? Tidak ada. 50 tahun ke atas semua. Di mana generasi-generasi anak-anak muda kita di belakang? Mereka semestinya belajar bagaimana cara memindahkan jenazah, bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara mensalati, bagaimana cara menguburkan. Tapi mereka cenderung untuk menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin ya salah satu mungkin hikmahnya generasi-generasi anak muda kita supaya kita bisa mentransfer ilmu kita kepada mereka. Mereka juga harus dihadirkan mungkin dengan cara-cara tertentu, melibatkan mereka dan mengikut sertakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di masjid, termasuk umpamanya majelis-majelis ta'lim. Ini coba kita sekarang yang tinggal bertahan berapa ya muda. Nah, di mana semua? Padahal itulah nanti yang akan menggantikan kita. Ya, kedudukan kita umpamanya di setiap jabatan tertinggi anak muda kita. Yang repot nanti ketika mereka naik jabatan sama sekali tidak ada pengetahuannya tentang agama. Ini Yesus ada kebijakan yang keluar ya, pokoknya kebijakan itu melanggar agama atau kita tidak jadi masalah. Dia juga tidak tahu. Dia juga tidak tahu apakah itu melanggar agama ataukah tidak. Dan ini memang salah satu programnya orang-orang Barat. Dulu saya ingat Louis Tassi itu yang pernah menjajah Mesir, khususnya daerah Mansurah dari Perancis. Dia bertahun-tahun dia menjajah dan dia tidak bisa menang. Karena ketika dia melawan melalui persenjataan, mereka akan kalah. Maka setelah itu dia pulang ke Perancis dan berpikir, repot katanya Islam kalau mau dilawan melalui kekuatan, karena mereka memang siap mati. Karena bagi mereka mati itu adalah mati syahid, ganti. Maka keluarlah namanya perang pemikiran, Ghazwatul Fikr. Mereka memasukkan program-program yang kemudian melalaikan anak muda dari agamanya. Mereka jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Spanyol, Andalus yang sekarang Spanyol ya, Andalus. Itu kan salah satu metodenya dulu begitu. Mata-mata yang dikirim ke Andalus itu disuruh untuk mengamati anak-anak dan anak muda di sana. Kalau anak-anak dan anak muda masih meramaikan masjid, masih kedengaran suara-suara mereka di masjid belajar dan membaca Al-Quran, maka jangan coba-coba katanya menyerang. Kamu tidak akan menang. Maka mereka memasukkan program-program, jauhkan mereka dari masjid, jauhkan mereka dari Al-Quran, masuk program. Disibukkan. Kita sekarang bukan main itu game online itu. Makanya saya biasa bertanya, tidak bisakah ditutup game online itu? Tutup saja. Anak-anak muda kita sekarang, bukan anak muda, sampai sampai orang yang dewasa, apalagi ada itu judi yang alhamdulillah MUI Makassar juga Sulawesi Selatan sudah mengeluarkan fatwa tentang keharaman judi yang online kan namanya itu, yang kayak domino apa itu. Gitu? Itu sengaja game online itu, coba anak kita sibuk dengan online. Berjanjian dia siap main begitu. Itu kan menjauhkan anak kita, nanti akan pada akhirnya menjadi tumbuh besar mereka buta pengetahuan tentang agama, sehingga ketika agama mereka dihina, diinjak-injak, biasa-biasa saja, tidak tersentuh hatinya untuk membela, karena sejak dari awal sudah dididik untuk dijauhkan dari agama mereka. Maka saya kira Ibu Prof ini memang sangat penting untuk mentransfer keilmuan kita kepada generasi-generasi anak muda kita. Tentu ya salah satu caranya saya katakan ya, mungkin bisa melibatkan dan mengikut sertakan mereka dalam setiap kegiatan-kegiatan dalam masjid ya, umpamanya kajian-kajian seperti ini, supaya mereka juga tahu bisa beribadah ya, tahu tentang keutamaan bulan suci Ramadan, tahu tentang keutamaan bulan Rajab, tahu bagaimana kita harus bersikap di bulan Sya'ban, ibadah-ibadah apa yang harus kita lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang batas-batas ya.
menyentuh istri ya. Dalam bulan suci Ramadan itu salah satu hal yang membatalkan ibadah puasa dan wajib mengqada dan kena sanksi. Kena sanksi, sanksinya apa? Memerdekakan budak, kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberikan makan 60 orang fakir miskin. Itu adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Itu yang diharamkan. Ya. Dan itu yang membatalkan ibadah puasa. Adapun mencium dan bercumbu dengan istri di bulan suci Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Jadi berdekapan dengan istri buatnya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yuqabbilu nisa'ahu wa yubashiru wa huwa sha'im. Tapi Aisyah mengatakan Rasulullah SAW pernah bercumbu dulu mencumbu istrinya dan mencium sementara dia puasa. Tapi dia mengatakan wa kana amlakuhu li arbi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bisa menahan nafsunya. Jadi Aisyah ingin mengatakan kepada kita, kalau kalian jangan. Ya sampai tidak bisa tahan. Itu maksudnya Aisyah sebenarnya. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah SAW orang yang paling bisa menahan. Jadi ingin mengatakan kalau kalian jangan. Jangan sampai itu tidak bisa tahan. Lanjut. Sehingga tidak ada. Ini itu tadi. Jadi kalau selain daripada berhubungan suami istri ya, itu dibenarkan dan dibolehkan. Tapi ya apalagi ya, itu masih saya katakan. Tadi fenomena kita di bulan Sya'ban banyak orang yang menikah. Ini yang mengkhawatirkan. Jangan sampai cium-cium jina lanjut. Lebih baik dihindari. Lebih baik jangan. Karena itu sanksinya berat. Sanksinya berat. Ya, dan sebagaimana dalam hadis itu Rasul ada sahabat mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya binasa. Rasul mengatakan, malak, apa yang membuat kamu merasa binasa? Dia mengatakan, waqatu lam ra'ati fi nahari Ramadan. Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Tidak bisa. Kalau begitu 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, ya Rasulullah 1 bulan saja saya tidak bisa. Apalagi kalau kasihkan lagi 2 bulan. Rasulullah mengatakan kalau begitu berikan makan 60 orang miskin. Dia mengatakan tidak bisa. Maka Rasulullah masuk dan keluar membawa 1 keranjang kurma dan mengatakan, berikan ini kepada orang di kampungmu, kasih makan orang miskin. Dia mengatakan, ala afkari minni ya Rasulullah, apa ada yang orang yang paling miskin dari saya? Tidak ada orang yang paling miskin di kampungku melebihi saya. Maka Rasulullah SAW ini susahnya miskin melanggar lagi. Maka Rasul itulah agama, coba agama kita fleksibel. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kita kesusahan. Maka Rasul mengatakan kalau begitu, pulang mau kau bawa ini kurma kasih makan istri dan anak-anak. Mau dia apa? Mau kau disuruh berpuasa, tidak bisa kau juga. Memerdekakan budak, tidak bisa juga. Disuruh kasih makan, tidak bisa kau juga. Disuruh kau bagi-bagi ini orang miskin di kampung. Ternyata kau yang paling miskin. Bawa mie kurma, kau mau makan. Ya, coba itu agama kita memberikan memberikan kemudahan. Jadi hati-hati. Cuma ini memang perlu ada hukum-hukum. Cuma kan begini. Ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan itu tidak kena kafarah. Tidak kena hukuman. Batal tidak kena hukuman. Harus yang mana? Ada yang tahu? Begini. Orang yang diberikan keringanan untuk berbuka pada bulan suci Ramadan, seperti umpamanya kita musafir toh, pergi di Jakarta musafir, tidak berpuasa kita, pulang ke Jakarta, tugas 1 pekan karena rindu sama istri, kebetulan sampai di rumah ternyata istri tidak berpuasa karena sakit, dia tidak bisa berpuasa, artinya dia sakit tidak bisa berpuasa, tapi kalau berhubungan bisa. Dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa karena sakit. Kita datang musafir juga tidak berpuasa karena musafir. Maka kata ulama boleh saja dia berhubungan dan tidak kena kafarah. Tapi biasa tahu kan anak-anak muda nakal-akali kalau begitu. Kita pergi, apalagi kalau pengantin baru tuh, kita katanya melakukan perjalanan ke masjid, pergi lihat nenek di sana. Baru ngomong sama-sama puasa, tidak puasa kita. Sama-sama tidak puasa. Itu namanya hila ya. Ingin mengelabui Allah. Allah tahu apa dalam hatimu. Bilang pura-pura mau pergi jenguk neneknya.
Padahal tujuannya lah itu tidak boleh. Itu bisa dosanya berlipat ganda lah karena dia mau mengelabui. Dia seakan-akan bahwa Allah tidak tahu kalau begini ki. Allah tahu. Tapi kalau begitu tadi anunya sama-sama diberikan keringanan untuk tidak berpuasa kemudian dia melakukan hubungan ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Sama termasuk pamannya kalau hamil besar gitu. Hamil besar 8 bulan kan bisa juga berhubungan tuh. Nah, tapi dia mungkin diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Maka ketika dia melakukan hubungan maka dia tidak kena kafarah. Itu kata ulama. Baik. Baik. Itu ada air yang keluar, itu namanya al-istimna. Al-istimna kalau masjid dengan masjid dengan wadi itu tidak membatalkan. Tapi mani air sperma yang keluar itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak berhubungan tapi kemudian keluar, maka itu membatalkan puasa tapi tidak kena kafarah. Makanya istimna itu onani itu membatalkan ibadah puasa tapi tidak kena kafarah yang 3 tadi itu, memerdekakan budak dan seterusnya dan lain-lain tidak boleh. Ya. Jadi kalau istimna onani itu ya, membatalkan. Nah. Baik. Dan selanjutnya tentang tentang hadis tadi awalnya ini saya juga tidak tahu dari mana hadis ini. Ini seakan-akan ingin membatasi rahmatnya Allah pada apakah tadi awalnya rahmat seakan-akan membatasi rahmatnya Allah pada 10 pertama saja. Membatasi batas ampunannya Allah pada 10 kedua dan pertengahan dan lain-lain sebagainya. Padahal rahmat Allah wasiat wa rahmati wasiat kulla syai. Kapan rahmat Allah itu senantiasa ada pada kita ini hambanya. Maka ini termasuk ya maknanya hadis itu kan terkadang dipertanyakan keautentikannya, keabsahannya ketika dari sisi matanya juga dilihat. Kalau bertentangan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang lain maka itu bisa dipertanyakan keabsahan dan kesahihannya. Baik. Kemudian ini tadi bagaimana mengaitkan ibadah-ibadah dengan negara kita yang saat ini. Ini alhamdulillah kalau kita memang bagaimana menjadikan momen bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa tadarru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negara kita ini senantiasa mendapatkan perlindungan. Ya. Kalau terkadang saya berpikir karena kita tidak mau melakukan gerakan, tidak ada juga gerakan. Maka satu-satunya yang kita harapkan sekarang tadarruk kepada Allah yang harus terlibat untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap keadaan kita sekarang. Bukan main sekarang kita. Minyak goreng juga tidak. Ini salah satu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingin mengingatkan ya, bisa jadi juga ya kondisi kita sekarang begini disebabkan karena ya dosa-dosa juga kita. Karena Allah mengatakan wa kadzalika walla zalimina ba'dhum ba'da, demikianlah kami menjadikan pemimpin orang-orang zalim kepada orang-orang zalim. Kita kan terkadang menghujat orang-orang yang memegang pemangku kebijakan, menghujat atau mengkritisi tidak menepati janji, padahal kita hampir setiap hari tidak menepati janji. Kita terkadang mengkritisi mereka berbohong, tapi padahal kita ternyata lebih banyak kita ternyata lebih sering dan lebih banyak berbohong. Maka perlu memang introspeksi diri. Jangan sampai memang mereka ini diutus oleh Allah untuk untuk pemimpin kepada kita sesuai dengan sifat dan kebiasaan yang kita lakukan. Maka bulan Ramadan ini ya harus ada perubahan. Kita harus janji harus ditepati supaya nanti Allah mengangkat pemimpin kepada kita yang memenuhi janjinya. Kita harus menghindari lagi untuk tidak berbohong supaya Allah nanti mengangkat pemimpin kepada kita yang tidak berbohong. Selanjutnya umpamanya memperbaiki diri, tidak menipu dan lain-lain sebagainya supaya nanti Allah datang ke pemimpin kepada kita yang tidak juga tidak melakukan penipuan. Nah, ini wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhum ba'dha. Itu perlu kita introspeksi diri. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan kita ini semua menjadi orang-orang yang
orang-orang yang baik, dan pada akhirnya Allah akan mengutus dan menjadikan seorang pemimpin kepada kita dengan pemimpin yang baik pula. Baik. Kemudian selanjutnya ini imam memperpanjang bacaan di kalau imamnya saya katakan tadi. Ini kita repotnya di Indonesia, terkadang ada tempat-tempat tertentu yang zikirnya lebih panjang daripada bacaannya imam. Ini sebenarnya saya mengatakan agama kita ini sebenarnya inna hazad dina yusron, kata Rasulullah. Agama kita ini adalah agama yang mudah. Artinya apa? Tidak ada sesuatu hal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kecuali sebenarnya kita bisa lakukan. Dan tidak ada sesuatu hal yang dilarang dalam agama kita kecuali pada dasarnya kita mampu untuk kita tinggalkan. Cuma terkadang kita ini membuat dan membebani diri kita sendiri dengan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sementara yang dilakukan oleh Rasulullah kita tinggalkan. Coba apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah tentang ibadah yang kita lakukan? Salat umpamanya. Tidak ada gerakan dalam salat dan bacaan dalam salat kecuali terekam dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat sahabat. Bahkan bacaan yang tidak kedengaran tuh seperti umpamanya ketika ruku, kedengarankah? Sujud tidak kedengaran. Ketika kita baca doa iftitah kedengaran atau tidak? Tidak kedengaran. Tapi semua itu diriwayatkan dan Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang memang repot kita sebagian umatnya Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah ditinggalkan, kemudian cari zikir-zikir, buat zikir-zikir yang lain. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kalau ingin selamat ittabi'u. Kuncinya mengikut saja. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu saja yang kita lakukan. Tidak ada beban. Coba kalau umpamanya nanti kita dari kemudian ditanya, kenapa kau lakukan itu? Kita cuma mengatakan, ya Allah, karena Rasulmu melakukan dan menganjurkan. Tapi ketika sesuatu hal yang kita lakukan tidak ditanya, kenapa kau lakukan itu? Mau kita bilang Rasulullah lakukan, tidak melakukan. Mau kita tunjuk orang lain yang melakukan, orang mengatakan, saya berlepas diri. Saya cuma buat begitu dulu, siapa suruh ikut kita? Kan begitu nanti orang di hari kemudian ketika kita nisbahkan, ini yang saya ikuti ya Allah, mereka dipanggil ya. Seperti kata syaitan, lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq fa akhlaftukum wa wa'adtukum fa akhlaf wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum fala talumuni wa lum anfusakum. Tugas saya katanya cuma mengajak kamu, ternyata kalian ikuti saya. Maka jangan sesali saya, sesali dirimu sendiri. Kenapa mengikuti kak? Dia akan berlepas diri. Nah, tapi kalau kita nanti, ini kan jadi beragama sebenarnya itu tidak ribet. Melaksanakan ajaran agama itu tidak susah. Ya. Cukup kita ikuti yang dilakukan oleh Rasulullah kan selesai. Nah, itu tadi saya katakan tadi, kita terkadang membuat sesuatu ibadah-ibadah tertentu, kemudian banyaknya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah kita tidak. Masih banyak ibadah-ibadah sunat yang lain yang tidak pernah kita lakukan yang dianjurkan oleh Rasulullah kita tidak lakukan. Buat lagi ibadah. Coba umpamanya zikir pagi dan petang. Ya, berapa banyak umatnya Rasulullah, berapa persen umatnya Rasulullah yang zikir pagi dan petang. Tapi ternyata mereka tinggalkan itu, tapi mengambil zikir-zikir dan membuat zikir-zikir tertentu. Ini padahal zikir pagi dan petangnya Rasulullah itu sudah disebutkan dalam hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Tapi itu ditinggalkan. Maka kita mentonjol mau bikin repot diri tak dalam beribadah. Padahal inna dina yusrun yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kita kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka semestinya ya yang perlu yang ditentukannya ya ditentukan oleh Rasulullah SAW kalau salat tarawih ya panjang-panjang kalau bacaan Qur'annya. Apalagi nanti kalau imannya bagus. Ini kan cuma 1 kali 1 tahun. Bukan setiap bulan kita disuruh pergi salat tarawih. Sekali 1 tahun. Tapi yang biasa itu banyak protes yang memang jarang ke masjid. Tapi jamaah-jamaah yang memang selalu datang ke masjid itu alhamdulillah. Tapi yang baru datang kalau bulan Ramadan salat tarawih langsung itu kasih tahu pengurus kenapa itu imam ambil panjang sekali bacaan. Ini karena memang sudah ini saya katakan kalau hati kita bersih makanya perlu bertobat. Hati kita bersih maka insya Allah lantunan ayat-ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan ketika salat tarawih. Masa kita berdiri di depan Allah, sujud di depan Allah Subhanahu wa taala terasa lama kalau setengah jam. Ya.
Sementara kalau menonton kehiburan bola itu 2 kali 40 menit, perpanjangan lagi tidak terasa. Perlu tidak terasa itu perpanjangan tuh. Menonton kehiburan 3 jam langsung selesai. Kenapa cepat sekali? Padahal 3 jam itu. Orang khatib ceramah 20 menit. Namanya postas di atas. Memang bukan fisiknya yang bermasalah sebenarnya. Yang bermasalah hati yang bermasalah. Karena kalau masalah fisik, berdiri di depan panggung saja mereka siap 3 jam. Pergi guys itu sampai 10 kilo, 20 kilo pada arah jauhnya. Banyaknya masjid lewati, sekalinya azan tidak singgah-singgah. Itu bukan fisik yang bermasalah, hati yang bermasalah. Makanya memang perlu kalau di Mesir itu ya, kalau saya berbicara Mesir itu memang di Mesir itu setiap masjid pasti ada kursinya. Karena itu untuk orang tua. Jadi orang tua yang tidak bisa berdiri lama duduk. Berdiri dulu kalau capek, duduki lagi. Atau duduk dulu kalau mau ruku, baru berdiri itu boleh, dibenarkan dan dibolehkan. Ya. Dibenarkan dan dibolehkan untuk melakukan seperti itu. Supaya bacaan, supaya tidak mengganggu juga. Ini kan bulan beribadah, masa bulan Ramadan baru innallazina kafaru sawa'un Allahu akbar. Kapan khatamnya Al-Qur'an kalau begitu? Baik, saya kira itu Pak Kiai. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah, syukran kepada Al-Mukarram guru kita yang telah memberikan ilmunya yang sangat mendalam dan luar biasa dalam rangka meraih berkah bulan Ramadan nanti ini. Saya kira sangat memadai dan sangat luar biasa pada subuh hari ini yang sempat hadir. Mudah-mudahan kita mampu merealisasikan, memanifestasikan dalam menyambut Ramadan ini dan terlebih nanti sesudah Ramadan. Karena kita ini tidak akan pernah hidup 2 kali, 1 kali aja hidup. Jadi marilah anak-anak kita semua, tetangga-tetangga kita ajak semua untuk berlomba-lomba berfastabiqul khairat. Sangat luar biasa guru kita telah memberikan, Masya Allah. Kita menangis rasanya kalau memang seandainya masjid ini bisa penuh datang berjamaah. Kalau seandainya datang ini saja air kanal naik ini 1 meter pada panik bagi semua. Napi lolok sama berjamaah. Tapi itulah yang namanya hati, faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah ada rasa jenuh, rasa bosan untuk mengajak saudara-saudara kita dalam kebaikan, terutama dalam kajian-kajian ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya kepada kita. Marilah kita menutup dengan doa kafaratul masjid majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mengakhiri acara ini kami persilakan kepada guru kita Karam untuk menutup dengan doa. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma lakal hamdu bi jalali wajhika wa la dimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarrukana ba'dahu tabarrukan ma'zuma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita menutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah alamin. Pada guru kita ucapkan syukran, terima kasih banyak. Wa akhirul kalam wallahu muwaffiq liqawamit thoriq wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.